Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo dari Prodi Studi Agama nomor induk mahasiswa 933100619. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan berbasis agama. Pengertian kekerasan berbasis agama secara etimologis. Kekerasan merupakan terjemahan dari kata berasal dari bahasa Latin violentia, yang berarti kekerasan. Menurut sejarahnya, kata itu berasal dari suatu peristiwa pemukulan terhadap seorang pendeta di tahun 1303 Masehi. Kekerasan merupakan suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan. Kekerasan terkait dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan yang sering pula dikaitkan dengan tindakan menunjukkan suatu paksaan. Dipotong. Dalam masyarakat sekarang ini, kekerasan tidak hanya pada taraf eskalasi kekerasan lewat lingkaran kekerasan struktural, melainkan juga sofistikasi kekerasan lewat proses budaya. Kekerasan sudah menjadi persoalan keseharian manusia dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan kekerasan sudah menjadi suatu budaya, yaitu hasil ciptaan manusia. Manusia menciptakan kekerasan untuk memenuhi hasrat keinginannya. Kekerasan bukan lagi sebagai suatu tindakan sadar dan disengaja, bahkan merupakan kreasi berdimensi imajinatif. Sementara itu, agama mengandung suatu idealisme terhadap suatu tatanan kehidupan manusia yang penuh keteraturan dalam perdamaian, dengan berbagai ajarannya mengenai cinta kasih, persaudaraan, anti kekerasan, dan sebagainya. Peranan agama sangat menentukan dalam setiap kehidupan, dan tanpa agama manusia tidak akan dapat hidup sempurna. Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dari inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan manusia. Agama menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol tindakan-tindakan para penganutnya agar tidak menyimpang dari norma-norma kehidupan. Tidak satupun agama dapat menerima konsep kekerasan sebagai suatu prinsip tindakan. Kekerasan mengadakan pemaksaan kehendak terhadap orang lain dalam berarti melanggar kebebasan manusia. Secara normatif, agama menentang kekerasan. Namun demikian, meminjam istilah Wilson yang melihat agama dalam berbagai dimensi atau religi. Agama bukan hanya menyangkut pemikiran keagamaan atau perilaku keagamaan, tapi terkait pula dengan lembaga, dengan transformasi sosial budaya. Yang kedua, di sini mengenai pembahasan pengertian politik dan agama. Pengertian politik, kata politik berasal dari kata Inggris yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Pengertian politik dalam fikih Hanafiyah adalah sikap, perilaku, dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadatan. Meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah, para ulama memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka dari dunia dan akhirat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dalam syariat Islam, yaitu setiap upaya sikap adalah kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat. Pengertian agama. Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara berpikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama atau religius. Banyak dari apa yang berjudul agama, termasuk dalam suprastruktural agama, terdiri dari tipe-tipe simbol, citra kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Dilihat dari sudut pandang
kategori pemahaman manusia. Agama memiliki dua segi yang membedakan dalam perwujudan, yaitu segi kejiwaan psikologi, yaitu suatu kondisi subjek atau kondisi dalam jiwa manusia berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh penganut agama. Kondisi inilah yang disebut dengan kondisi agama, yaitu kondisi patuh dan taat pada yang disembah. Kondisi ini hampir sama dengan konsep religi emotion dalam Emil Durkheim. Emosi keagamaan seperti itu merupakan gejala individual yang dimiliki oleh setiap penganut agama yang membuat dirinya merasa sebagai makhluk Tuhan. Hubungan politik dan agama. Sejarah telah membuktikan bahwa hubungan politik dan agama Islam merupakan faktor berpengaruh terhadap politik. Ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, karena secara kuantitas umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Kedua, karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri bahwa memang Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Daliar Nur termasuk orang yang berpandangan bahwa Islam mempunyai konsep negara dan Islam dengan politik tidak dapat dipisahkan. Menurut Daliar Nur, sebagai sebuah konsep bukan nama. Negara Islam dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pegangan hidup bernegara. Dua, hukum yang harus dijalankan. Dan ketiga, prinsip syurah dan musyawarah yang dijalankan. Empat, kebebasan diberikan tempat. Lima, toleransi antar agama. Kebijakan keagamaan di Indonesia telah menempuh jalan yang panjang hingga tahun 1960-an. Persoalan keagamaan yang beraneka ragam di tanah air belum banyak bersentuh. Pemerintah sejak lama mengandangkan agama sebagai potensi penghambat pembangunan Indonesia yang satu dan kuat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.